Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, rekan-rekan semua atas kehadirannya pada kesempatan Zoom pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah ICT Literasi untuk mata kuliahnya yang diampu atau diajar oleh Bapak Lukman Mediavin, yang mana kita mendapatkan tugas untuk membuat sebuah aplikasi surat keterangan aktif kuliah berbasis website. Baik, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 3. Yang pertama, Kak Anggi Kumalasari. Yang kedua, saya sendiri, Dwi Purnomo. Yang ketiga, Kak Ilham Hermawan. Yang ketiga, Kak Firdan Akbar Pangestu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lukman Mediavin yang mana sudah memberikan arahan kepada kami sehingga proposal ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik, kami akan menyampaikan proposal ICT Literasi membangun aplikasi surat keterangan aktif kuliah berbasis website. Untuk secara abstraknya, bahwasanya surat keterangan aktif kuliah berbasis website ini dikembangkan untuk mempercepat dan dalam melaksanakan proses administrasi akademik di perguruan tinggi. Saat ini pembuatan surat keterangan masih dilakukan secara manual, memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan dalam pengisian aplikasi. Untuk meningkatkan efisiensi, aplikasi ini mendukung inisiatif ramah lingkungan dengan mengurangi pemakaian kertas dalam kegiatan administrasi, sehingga implementasi teknologi digital ini juga mendorong literasi dalam meningkatkan keterampilan mereka pengoperasian sistem berbasis teknologi yang lebih signifikan. Selain meningkatkan efisiensi, aplikasi ini mendukung inisiatif ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan dalam kegiatan administrasi. Implementasi teknologi digital ini juga mendorong literasi digital. Staf meningkatkan keterampilan mereka dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi yang lebih mutakhir. Pengembangan aplikasi ini sejalan dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals SDGs, yaitu pendidikan berkualitas SDG 4, inovasi dan infrastruktur SDG 9, serta kelembagaan yang kuat SDG 16. Melalui aplikasi ini diharapkan tercipta sistem akademik yang responsif, akurat, dan berkelanjutan. Untuk latar belakangnya adalah yang pertama, seiring dengan tuntutan layanan akademik yang cepat, akurat, dan mudah diakses semakin tinggi, namun di banyak institusi akademik, proses administrasi pembuatan surat keterangan aktif kuliah masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan waktu tunggu yang lama. Beban kerja berlebih bagi staf administrasi dan potensi kesalahan pengisian data. Aplikasi surat keterangan aktif kuliah berbasis website dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan sistem yang memungkinkan pembuatan surat secara otomatis dalam format digital. Serta pengembangan aplikasi ini sejalan dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals seperti pendidikan berkualitas SDG 4, inovasi dan infrastruktur SDG 9, serta tata kelola kelembagaan yang kuat atau SDG 16. Diharapkan aplikasi ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam mempercepat proses administrasi, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk sistem akademik yang lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan. Tujuan kegiatannya yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi administrasi, yang kedua meminimalisir kesalahan administratif, yang ketiga mendorong literasi digital di lingkungan akademik. Untuk hasil kegiatan yang diharapkan yaitu pembangunan aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi di lingkungan akademik. Dengan adanya sistem digital yang otomatis, waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan surat dapat dipangkas secara signifikan, serta meminimalisir kesalahan dalam sistem administratif. Mahasiswa juga akan lebih mudah mengakses surat tersebut dalam bentuk digital dan siap cetak. Selain itu, aplikasi ini dapat mendukung pengurangan penggunaan kertas sejalan dengan inisiatif ramah lingkungan di perguruan tinggi serta meningkatkan literasi digital bagi staf administrasi. Untuk dampaknya adalah yang pertama dirasakan langsung oleh berbagai pihak termasuk siswa, staf administrasi, dan institusi pendidikan secara keseluruhan.
Bagi mahasiswa, aplikasi ini memberikan akses yang lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan surat keterangan. Terus bagi staf administrasi, aplikasi ini membawa dampak berupa peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan mengurangi tugas manual, staf dapat lebih fokus pada tugas-tugas penting lainnya dan mengurangi resiko kesalahan administratif. Institusi pendidikan secara keseluruhan juga dapat manfaat melalui peningkatan tata kelola dan penerapan sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Untuk berikutnya, bagian metodologi, silakan Bang Firdan untuk melanjutkan penjelasan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya akan saya presentasikan bagian metodologi atau kerangka dari website tersebut. Ini kita mulai pada analisis kebutuhan, kita bagi dari mulai rapat dengan kelompok, lalu mengidentifikasi fitur utama. Selanjutnya, perencanaan proyek, di situ menentukan jadwal dan waktu pengerjaan serta alokasi sumber dana. Keduanya tersebut gabung, jika sudah selesai semua, kita tentukan desain sistem. Desain sistem dibagi lagi menjadi desain arsitektur website dan desain skema database. Selanjutnya, pengembangan frontend dan pengembangan backend. Jika sudah, pengujian sistem debugging, lalu peluncuran kepada staf administrasi, dan selesai. Next, target luaran yang kita lakukan, target output dari kegiatan pengembangan aplikasi surat keterangan aktif kuliah berbasis website ini mencakup dua media utama, yaitu poster dan video deskripsi rancangan software sederhana atau biasa disebut deskripsi ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pemahaman awal tentang proyek kepada pengembang, klien, atau tim terkait. Next, ini daftar pustaka yang kita cari dan kita temukan. Next, nomor Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs. Program ini juga terkait dengan SDGs, khususnya SDG 4 atau pendidikan berkualitas, SDG 9 atau inovasi dan infrastruktur, serta SDG 16 kelembagaan yang kuat dengan mendukung pendidikan berkualitas melalui layanan akademik yang efisien, menciptakan infrastruktur digital yang inovatif, dan memperkuat tata kelola yang baik. Aplikasi ini memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan-tujuan berkelanjutan di sektor pendidikan. Next, kata kuncinya pada website ini yaitu sebuah aplikasi yang berbasis website, digitalisasi surat keterangan aktif kuliah, dan nantinya hasil yang berbentuk dokumen, Word, serta produktivitas staff dan FDGs. Next. Ini saya akan menjelaskan rencana dan anggaran biaya yang mungkin nantinya akan dikeluarkan saat membangun aplikasi surat keterangan aktif kuliah ini yang berbasis website. Biaya bahan habis pakainya 3 juta, biaya operasional lainnya 2 juta, dan totalnya 5 juta. Di situ eh, kita deskripsikan uang itu habis untuk apa aja. Yang pertama, konsultasi, rapat offline dengan konsultan, meliputi makanan, minuman, seperti itu, atau tempat yang kita sewa, dan studi banding, rapat offline dengan universitas lain untuk bisa lebih mencari teman baru juga. Lalu biaya bahan habis pakai itu terbagi dua, pembelian kuota internet dan pembelian HP operasional. Itu sebenarnya bisa opsional juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Anggi.
Jadwal kegiatannya pertama pembuatan judul proposal, kedua pembuatan poin kegiatan dan rencana kerja, tiga konsultasi dengan pihak konsultan, empat studi banding, lima pembuatan aplikasi, enam uji coba aplikasi dan pembuatan laporan. Next, CV. Di sini ada saya Anggi Malasari, kedua di Purnomo, Pak Dwi Purnomo. Next, saya Mawar, lalu Aikbar Akbar Tangsi. Next, daftar hadir. Bersyukur semua anggota tim dapat hadir. Next, notulen rapat. Agendanya pembuatan proposal hari Minggu tanggalnya 3 November 2024 pukul 16:17 WIB. Platform bahasa isi agenda pertama mengumpulkan berbagai ide terkait judul proposal, dua melakukan voting atau musyawarah guna menemukan judul proposal yang paling tepat, tiga menetapkan judul proposal yang akan digunakan, empat menentukan tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota kelompok dalam proses pembuatan proposal. Next, logbook proyek. Tanggal 3 November 2024, kegiatannya pembuatan judul dan penyusunan proposal. Pertama, menyusun beberapa opsi judul yang berbeda. Dua, evaluasi setiap opsi berdasarkan kejelasan relevansi dan daya tariknya. Tiga, memilih judul yang paling sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup proyek. Empat, menetapkan peran masing-masing anggota kelompok dalam penyusunan proposal. Hasilnya memberikan gambaran rinci tentang kegiatan atau proyek yang akan dilakukan, termasuk tujuan, metode, dan manfaatnya. Selanjutnya, tanggal 9 November 2024, kegiatannya pembuatan poin kegiatan dan rencana kerja. Pembuatan poin kegiatan utama, terus penyusunan rencana kerja untuk kegiatan telah ditentukan. Selanjutnya, pembahasan target dan sumber daya anggaran serta jadwal pelaksanaan. Hasilnya terciptanya daftar kegiatan yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan proyek, serta alokasi sumber daya atau tenaga, waktu, dan biaya yang aslinya berdasarkan kebutuhan kegiatannya. Next, tanggal 14 November 2024, kegiatannya konsultasi dengan pihak konsultan. Yang pertama, kita konsultasi tentang proses saat ini, termasuk hambatan yang dihadapi oleh tim, kendalanya juga, memiliki konsultan meminta konsultan untuk mengevaluasi desain atau konsep yang telah dibuat oleh tim. Terus diskusi tentang strategi implementasi untuk tahap lanjutan proyek. Hasilnya, pertama, identifikasi resiko teknis yang perlu dibenahi dengan segera. Yang kedua, desain disetujui dengan presisi yang sedikit. Tiga, konsultan merekomendasikan metode tertentu. Selanjutnya, tanggal 23 November 2024, kegiatannya studi banding. Pertama, pembukaan dan pemaparan tujuan studi banding tim. Yang kedua, mengamati cara kerja tim lain. Tiga, diskusi untuk dengan anggota tim lain mengenai tantangan dan solusi yang mereka hadapi. Hasilnya, menemukan metode kerja yang lebih efisien dan mendapatkan wawasan tentang manajemen risiko. Next, tanggal 25 November 2024, kegiatannya pembuatan aplikasi. Pertama, merancang dan mengembangkan website berupa form input yang menginput data mahasiswa untuk menghasilkan dokumen surat keterangan aktif kuliah. Yang kedua, menguji dengan berbagai biodata mahasiswa untuk memastikan dokumen dapat dihasilkan dengan benar. Hasilnya, file input dengan output file dokumen selesai, format file dokumen valid. Selanjutnya, tanggal 27 November 2024, kegiatannya penambahan database. Menambahkan database MySQL untuk menyimpan data input pengguna secara terstruktur. Dua, menambahkan fitur pembagian user menjadi admin dan operator dengan akses web.
Hasilnya, database berhasil diintegrasikan dengan website dengan fitur tipe user profile diterapkan. Next. Tanggal 30 November 2024, kegiatannya uji coba aplikasi dan pembuatan laporan. Pertama, menguji semua fitur dari admin, operator, dan penulis dokumen dalam skenario pengguna yang realistis. Juga membuat laporan. Hasilnya, semua fitur berfungsi dengan baik dan laporan selesai serta diskusi oleh tim. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Kak Ilham. Baik, terima kasih pada Mbak Anggi. Selanjutnya yaitu adalah progres aplikasi surat keterangan aktif kuliah. Pada awalnya kami membuat prototipe awal dengan aplikasinya, form manualnya seperti ini, dengan formnya seperti ini. Selanjutnya, dalam proses diskusi yang telah dibuat pada prototipe pertama, pengembangan aplikasi website untuk generate dokumen otomatis membuat secara otomatis berdasarkan input yang dimasukkan. Selanjutnya, proses pengembangan website pada awalnya website telah selesai dibuat, namun hanya berupa form input manual dengan output berupa file dokumen doc. Penyempurnaan database MySQL dilakukan pengembangan dengan menambahkan database MySQL untuk meningkatkan fungsionalitas dan kemudahan pengelolaan data. Selanjutnya menambahkan dua tipe user yaitu operator dan admin dengan fungsi yang berbeda. Lalu fungsi admin memiliki hak akses untuk menambahkan user operator sehingga memudahkan pengelolaan sistem. Yang selanjutnya fungsi operator yaitu menambahkan data mahasiswa dan mengolah surat keterangan aktif kuliah sehingga mempercepat proses administrasi. Selanjutnya, pada flowchart aplikasi ini di- terdapat dua pengguna yaitu mahasiswa dan staf akademik, di mana mahasiswa melakukan pengajuan surat keterangan aktif kuliah ke ruangan akademik, lalu staf akademik akan melakukan proses pengajuan surat, lalu menginput data mahasiswa, menginput data surat keterangan aktif kuliah, lalu memproses surat keterangan aktif kuliah, lalu mendownload file dokumen yang telah diproses. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengambil surat keterangan aktif kuliah secara fisik ataupun soft copy melalui WhatsApp ataupun media lain. Next, lalu untuk mockup aplikasinya seperti ini, di mana terdapat kita harus menginput username dan password untuk login aplikasi. Lalu untuk eh, hak akses admin terdapat menu ganti password, lalu daftar operator, dan tambah operator. Selanjutnya untuk hak akses operator terdapat menu ganti password, daftar mahasiswa, tambah mahasiswa, dan daftar surat. Lalu dan tambah surat. Selanjutnya ini untuk hasil akhir aplikasinya, di mana hasil akhirnya dapat diakses di surat.ilhamhermawan.myid, di mana kita akan mengakses username dan passwordnya, login, lalu ini tampilan untuk adminnya, menu menu ganti password, lalu ini daftar operator pada admin, selanjutnya tambah operator, lalu ini untuk hak akses operator, di mana terdapat menu ganti password, eh, terdapat juga menu daftar mahasiswa, terdapat juga tambah mahasiswa, dan daftar surat. Dan ini juga tambah suratnya. Next, ini untuk hasil dokumennya yang telah dibuat oleh aplikasi. Next, kita akan mencoba demo aplikasinya saja. Ini kelihatan nggak, Bang? Aplikasi itu, websitenya. Ini kelihatan Bang, cuman layarnya belum berubah. Ya, Kak, bentar ya.
Bang izin suaranya di mute Bang. Bang Ilham. Oke. Berarti dari awal ya, Bang. Baik, ini menu ini ada tampilan awal dalam aplikasi sistem informasi surat keterangan aktif kuliah, di mana kita akan mengakses hak akses admin. Lalu pada hak akses admin terdapat menu ganti password, lalu juga ada tambah operator. Pada tambah operator ini kita bisa menambahkan operator, misal nama saya Ilham Hermawan. Selanjutnya ini adalah hasil operator yang telah dibuat. Lalu kita logout, kita mengakses hak akses operator. Pada hak akses operator terdapat ganti password juga, tambah mahasiswa, di mana coba kita contohkan, misalnya terdapat program studi juga, alamatnya contoh, oke disimpan. Lalu selanjutnya operator akan menambahkan surat keterangan aktif kuliahnya, memilih mahasiswanya, misal tadi Hermawan, nomor suratnya berapa, misal nomor 50, tanggal suratnya hari ini, berapa, misal pilih tahun akademiknya, misal 2004, semester 1 dengan tujuan surat, hmm, pengajuan izin sertifikasi, contohnya aja. Selanjutnya setelah dibuat ini hasilnya, lalu tinggal di download dan hasil akhirnya akan seperti ini, dan bisa di operator staf akademik bisa melakukan print ataupun bisa melakukan subcopy ke WhatsApp. Baik, selanjutnya eh, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tutur kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.